Chandra lir Hapsari Hangi Teri Taman Sari Hangi Teri Taman luar biasa para pemirsa. Terima kasih anakku Umi Hafifah. Para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara Sip Kesi, yaitu Sinau bareng Sinden Kesi. Iya, Sinau bareng Sinden Kesi di channel Sukesi Rahayu Channel. Baik para pemirsa, sebagai pengantar tadi dibawakan Jineman Kenyon Desa oleh anak saya Umi Hafifah dalam laras pelok padet barang. Biasanya Jineman Kenyon Desa itu disajikan dalam laras lindro padet songo. Namun sekarang kita coba untuk alih padet atau transformasi padet dari lindro songo ke pelok barang. Rasanya piye, penak enggak? Nggih, nges, Bu. Lebih nges ya? Nggih, lebih nges. Lebih miroso. Lebih miroso. Nggih. Jadi dalam menyajikan Kenyon Desa dalam pelok barang, kesan perasaanmu nges ngono ya? Nggih. Apa meneh? Indah. Luwih indah ngono ya. Jadi segala sesuatu atau tembang itu perlu kita coba dari berbagai laras. Misalnya yang laras aslinya Selendro Songo dicoba ke pelok barang, ke pelok 6. Ternyata juga bisa menghasilkan suara yang enak. Apalagi kalau dipadu dengan suara gamelan. Wah, ini. Apalagi yang ini Umi Hafifah, luar biasa. Baik para pemirsa, pada acara Sip Kesi sebelumnya saya telah menyampaikan tentang lagu sindenan, bahwa lagu sindenan itu dibentuk oleh 4 unsur. Yang pertama adalah laras, yang kedua apa kan ada 4. Iya. Laras, padetan, padet, terus yang ketiga iromo, keempat cengkok. Ya. Lagu sindenan dibentuk oleh 4 unsur, yaitu laras, padet, iromo, cengkok. Untuk laras dan padet telah saya bahas pada Sip Kesi sebelumnya. Nah, sekarang menginjak iromo, di unsur lagu sindenan yang dibentuk oleh unsur irama. Perlu kita ketahui apakah sebenarnya irama itu. Nah, ini saya sudah mencatat referensi supaya tidak salah. Jadi untuk berbicara menyampaikan teori atau keilmuan itu kita perlu referensi yang valid. Kok tadi koyangan kepiye iki? Ya, kita selingan dulu pemirsa. Memang harus dibuka catatannya ini supaya tidak salah. Oke, sekarang sudah ketemu. Irama. Konsep irama dalam karawitan Jawa dapat dilihat dari 2 sisi.
Jadi pengertian irama atau konsep irama dalam karawitan Jawa dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, irama yang berhubungan dengan konsep ruang. Mungkin pemirsa pernah mendengar, kok irama hubungannya karo ruang iki sing piye to? Ya, itu maksudnya adalah pelebaran dan penyempitan gotro gitu. Jadi gotro-gotro dalam gending itu bisa dilebarkan dan bisa disempitkan. Nah, itu karena ada konsep irama dalam bentuk ruang tadi. Jadi dua sisi irama dalam bentuk ruang bisa diartikan sebagai pelebaran dan penyempitan gotro, menyebabkan perubahan irama. Ada 6 tingkatan irama dalam karawitan Jawa, yaitu irama grupak, irama lancar, tanggung, dadi, wilet, rangkep. Enek pira mawon? 6. 6 ya. Nggih. Kita ulangi. Jadi irama dalam pengertian konsep ruang itu ada 6 tingkatan. Grupak, lancar, tanggung, dadi, wilet, rangkep. Wah, jadi seperti itu. Bagaimana nanti seorang pesinden mampu menafsirkan cengkok sindenannya dalam ruang-ruang irama tadi, gitu. Oke, kemudian yang kedua, irama yang berhubungan dengan konsep waktu. Nah, irama yang berhubungan dengan konsep waktu adalah tempo atau waktu perjalanan gending. Jadi kalau pemirsa itu pernah mendengar istilah dalam musik kerawitan atau musik barat, istilahnya tempo, berarti itu irama. Irama dalam pengertian konsep waktu, berhubungan dengan konsep waktu ya. Nah, sedangkan ada tiga tingkatan irama dalam konsep waktu itu adalah tamban, sedang, sesek. Bisa diartikan juga pelan, sedang, dan cepat. Oke, mungkin lebih jelas lagi saya ulangi. Irama. Konsep irama dalam karawitan Jawa dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, irama yang berhubungan dengan konsep ruang adalah pelebaran dan penyempitan gotro, menyebabkan perubahan irama. Jadi pelebaran dan penyempitan gotro itu menyebabkan perubahan irama. Maka dalam karawitan Jawa ada 6 tingkatan irama, yaitu geropak, lancar, tanggung, dadi, wilet, rangkep. Oke. Yang kedua, irama yang berhubungan dengan konsep waktu adalah tempo atau waktu perjalanan gending. Jadi tempo disebut juga dengan waktu perjalanan gending. Jadi tempo itu adalah waktu perjalanan gending. Nanti akan kami jelaskan. Ada tingkatan irama dalam kaitannya dengan aspek waktu, yaitu tamban, sesek, dan tamban, sesek, sedang. Tamban, sedang, sesek, atau pelan, sedang, cepat. Bila terdapat pengertian irama dalam aspek ruang, hampir selalu ditandai atau diawali oleh pengertian pergantian irama yang dilakukan dengan cara ngampat, yaitu perubahan sedikit demi sedikit. Dalam bukunya Rahayu Supanggah 2002 halaman 123 sampai 129. Jadi referensi ini saya ambil dari buku Botekan Karawitan Rahayu Supanggah tahun 2002 halaman 123 sampai 129. Nanti silakan dibaca lagi yang punya bukunya Botekan. Oke, dari yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan Umi berkaitan apa kaitannya irama ini dengan lagu sindenan? Yang saya tanyakan Bu, bagaimana cara seorang sinden menafsir atau menerapkan cengkok dalam suatu irama? Wah iya, pinter ini Gimana? pertanyaannya Umi. Gimana lagi? Apa?
Diulang lagi. Ora. Aku mah kayak arek ngomong apa ngono lho mau. Oke, sama niku. Oke. Ibu iki krungon-krungonan. Barek pemirsai intermezzo sedikit. Jadi perlu guyon-guyon sedikit supaya tidak sepaneng. Jadi kita belajar tentang keilmuannya tapi juga diseling dengan cadarnya. Ben ora sepaneng. Terus engko sing mirsani juga akan mengerti. Baik, tadi pertanyaannya Umi Hafifah, bagaimana seorang pesinden menerapkan lagu sindenan dalam bentuk irama tadi? Iya. Nah, ini jawabannya adalah seorang pesinden harus mampu menafsir. Yang pertama, dia harus mampu menafsir dan tahu bentuk gending. Jadi, ketika kamu nyinden, kamu harus tahu ini bentuk gendingnya apa. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau tahu bentuk gendingnya, misalkan ini jenis lancaran. Kalau jenis lancaran itu pada umumnya tidak disindeni ya. Secara umum kita kalau jenis lancaran tidak disindeni, kecuali kalau lancaran digarap irama tanggung dadi. Nah, maka dari itu seorang pesinden tadi harus tahu unsur irama yang digarap tadi. Irama dalam arti berhubungan dengan konsep ruang, ya toh. Makanya seorang pesinden kalau mengetahui konsep irama, dia akan tahu menafsir, oh ini lancaran irama tanggung, oh ini lancaran irama dadi, oh ini lancaran irama lancar. Nah, kalau irama lancar itu biasanya tidak disindeni. Tapi kalau pesinden mau mengisi lagu itu biasanya digarap pur. Seperti lagu lancaran gugur gunung, apa toh? Ayo kanca-kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji melaju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge holobis kontol baris holobis kontol baris holobis kontol baris holobis kontol baris. Nah, Oh, niku irama lancar. nah, ini jawabannya sing pertama. Jadi lagu tapi bentuknya bukan sindenan, tapi tembang yang bisa dinyanyikan oleh sinden digarap dalam irama lancar, misalnya bentuk girongan atau dikurke, bukan sindenan tunggal, ya kan. Nah, sekarang bagaimana yang dengan irama tanggung, lancar irama tanggung itu apa bisa disindeni? Bisa. Yang lancaran irama tanggung itu bisa disindeni juga. Nah, misalkan lancaran singo nebah irama tanggung juga bisa kalau mau disindeni. Tapi umumnya pada irama dadi kalau singo nebah itu biasanya. Nah, irama dadi masuk sindenan. Bagaimana masuk sindenannya? Oke. Misalnya kan ada 4 gotro. Cinemolu roluroci. Nah, ini irama tanggung. Ini bisa kok disindeni. Jadi, pesinden harus tahu kita mengambil selek 1 berangkatnya dari ketukan keberapa, itu kita harus bisa menafsir. Misalnya kalau irama tanggung jinemolu roluroci, kita akan membuat cengkok sindenan selek ji kan. Jarawamu do, karena ini iramanya tanggung, maka kita mengambil setelah ketukannya kira-kira di ketukan berapa? Cinemolu jarawamu do. Nah, maju mundurnya itu seberapa, kita akan menafsir itu dengan nanti bersamaan irama. Biasanya pada 2 gotro kedua. Jadi cinemolu jarawamu do. Nah, itu pas. Nah, jadi intinya lancaran irama tanggung bisa juga disindeni.
mulainya lebih enak supaya tidak gandul atau ngelewer atau disi setelah gotro kedua. Itu enaknya seperti itu. Walaupun nanti sebenarnya bisa main rasa, tergantung panjang pendeknya wangsalan atau cengkok yang diterapkan. Kalau kamu menggunakan wangsalan 4 suku kata, ya bisa mulai dari gotro kedua. Tetapi kalau kamu menggunakan wangsalan 8 atau 12 suku kata, kamu bisa mengambil setelah gotro pertama. Misalnya gitu. Paham ya? Apalagi kalau irama dadi. Jadi kalau irama dadi nanti dalam lancaran bisa dibuat 2 bentuk sinden dan lagu sindenan sama isen-isen. Jadi gotro pertama, gotro kedua itu abon-abon, terus gotro keempat itu lagu wangsalan. Seperti itu ya, paham toh? Misalnya Cinamalu, itu lu pertama itu diisi dengan abon-abon ya. Jinemolu kok nadanya malu roji. Ya, maaf jadi kalau begini kalau tidak diiringi gendir itu kadang-kadang naik turunnya nada itu tidak pas, bisa berubah-ubah. Jadi paham ya Umi? Oke. Sekarang kalau itu dalam bentuk irama lancar, bagaimana dengan bentuk tanggung, dadi, terus wilet, rangkep. Nah, itu nanti kita kaitannya dengan gending itu sendiri. Jadi, misalkan tadi kan sudah irama lancar. Jadi kita misalkan membuat kasus contoh ya. Dalam ketawang. Nah, sak ketawang itu biasanya digarap dalam 2 irama. Irama lancar, irama tanggung dan dadi. Jadi bentuk gending ketawang digarap dengan 2 irama tanggung dan irama dadi. Kemudian di mana masuknya sindenan? Ya ketika irama jadi. Yang irama wis dadi lan penak dilebo di sindenan, kita masuk di situ. Secara umum lagu sindenan itu masuk dalam wilayah irama dadi. Seperti itu secara umumnya. Kemudian untuk bentuk-bentuk gending yang lain seperti ketuk loro, terus seperti ladrang itu juga sama masuknya kalau irama dadi. Jadi yang gendingnya mau wis penak untuk dimasuki sindenan sudah pas di situ, kita bisa bermain dengan irama di situ. Kemudian bagaimana penerapannya cengkok-cengkok sindenan itu dalam berbagai irama tadi. Misalkan kalau kita menggarap irama wilet, ya pernah kita dengar gambir sawit, pernah dengar gambir sawit toh gendingnya digarap pada irama wilet. Ya, di situ seorang pesinden harus menguasai beberapa cengkok atau banyak variasi cengkok supaya ketika irama wilet itu misalkan dalam satu cengkok yang sama, cengkok 6, nanti 6 pertama itu akan dibuat wiletan yang berbeda, 6 yang kedua, seladam yang kedua akan dibuat wiletan yang berbeda. Jadi cengkoknya diperpanjang. Kalau irama wilet itu kan berarti pelebaran irama tadi ya, ada unsur yang pelebaran dan penyempitan gotro tadi, unsur isi tadi, karena ada pelebaran dan penyempitan gotro. Seperti itu. Kalau diterapkan dalam irama wilet, contohnya gambir sawit, penro penji, ya, penro penji, yang satunya isen, yang satunya abon-abon. Misalkan, ya mas, jaramu muda-mudane sang Prabu Kresna. Nah, ini di sini seorang pesinden harus mampu memainkan cengkok itu, mengulur atau mengungkret. Nanti memperpanjang atau memperpendek lagu sindenanya sesuai dengan panjang pendeknya irama. Paham ya? Paham. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih Bu. Kalau contoh penerapan lagu dalam tata irama itu bagaimana Bu?
penerapan lagu dalam tata irama. Ya, tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Jadi seorang presiden harus menguasai irama dalam karawitan, ya toh? Iya. Seorang presiden harus paham, oh ini gending ini digarap dalam irama wilat, digarap oleh irama rangkap, digarap irama lancar, tanggung, dadi. Nah, kalau sudah tahu ini digarap irama apa, berarti dia bisa memilih cengkok yang tepat untuk irama itu. Kalau kita bermain dalam irama dadi misalkan, satu gotro itu kan satu wangsalan, misalnya 8 suku kata gitu ya. 8 suku kata, misalnya wilujeng lah. Ro ciro lu ro ciro nem lulu pen pen nem luro. Seleh 6 yang pertama. Ro ciro lu ro ciro nem jarawa muda. Jadi iramanya atau cengkoknya harus lepas ke irama. Jadi jangan gandul banget dan jangan mendahului. Nah, disitulah presiden harus tahu irama, makanya harus tahu selah. Kalau tahu selah iramanya, irama tanggung itu digarap segini, irama dadi itu digarap segini, berarti dia milih cengkok, panjang pendeknya cengkok disesuaikan dengan iramanya tanggung tadi. Panjang pendeknya cengkok diterapkan sesuai irama dadi. Panjang pendeknya cengkok seleh 6 diterapkan sesuai irama wilet atau rangkep. Nah, jadi seleh 6-nya irama rangkap itu panjang pendeknya seberapa, itu nanti seorang presiden harus bisa menyesuaikan ketika dibangun. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa menjodohkan dengan gamelan karena kita hanya menggambarkan saja. Ini penjelasannya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa Ibu Kesi jelaskan. Ada pertanyaan yang lain nggak, Om? Maksudnya di luar itu yang penting berkaitan dengan sidenan. Iya. Kalau untuk irama wilet sama rangkep itu ada bedanya toh, Bu? Beda. Kalau wilet itu kan misalnya kan tadi gambar sale tadi toh. Wilet itu kan ketukannya tuh gini gitu, Bu. Nah, kalau rangkep itu berapa ketuk kan toh? Ya, oh ya. Kalau digambarkan dalam ketuk titik-titik ya. Misalkan penonton mungkin nggak bisa lihat ini. Jadi kalau wilat itu kalau dibuat titik-titik itu 8. 8. Jiro lupat mau 6 itu wolu, kecepatannya seperti itu. Kalau irama rangkep 16 ketukan titik. Jiloro telu papat 5 6 itu wolu. 9 10 11 12 13 14 15 16. Itu dalam satu gotro. Jadi kan gending itu ada gotro-gotro. Ya. Gending itu kan susunan atau komposisi dari gotro-gotro ya kan. Biasanya kalau gending sak ladrang gitu ya. Satu kenongan itu kan ada 4 gotro. 1 2 3 4. Oh, satu gongan ada dalam ladrang itu satu gongan ada 4 kenong ya toh, ada 4 kenong. Jadi kenong pertama, kenong kedua, kenong ketiga, kenong keempat. Oke, kalau untuk ladrang sairama wilat itu satu gotronya kalau dibuat titik-titik itu 1/8. Karo dibuat irama rangkep 1/16. Nah, itu berarti titik 1/16. 1 2 3 4 garis 1 2 3 4 garis jadi 4 kali. Jadi satu gotro itu ada titik papat titik papat gitu. Nggih. 1/8 dan 1/16. Nggih. Aduh. Oh, gelangan mati lampu. Waduh, gagal, guys. Padahal ya, para pemirsa, demikian tadi pembahasan unsur irama dalam lagu sindinan. Ternyata sangat rumit ya. Sangat rumit bila dijelaskan. Tapi kalau dengan contoh-contoh dalam iringan gamelan mungkin akan lebih enak ya, ya. Nah, coba saiki untuk penutup, sebelum penutup Umi nembang yang menggunakan pola ketukan irama dadi. Misalkan sindinan wilujeng. Apa lah balungan wilujeng? Apa sing hafal? Sebuah kastawa?
Mboten awal Bu. Bekas tahu. Apa sing apal? Serpak? Serpak mawar. Nah, sak serpak. Nah, tadi ya belum dibahas serpak. Irama serpak itu jenisnya irama apa? Kalau serpak 6 yang biasanya kita dengarkan itu bisa digarap irama tanggung, sak lancaran berarti itu. Tapi juga bisa serpak digarap irama rangkep. Ya, artinya serpak dirangkep ke itu kalau untuk perang itu kan serpak irama rangkep, untuk perang sore itu perang gagal itu. Nah, sekarang coba serpak 6 irama lancar, yang sejajar irama lancar coba. De tak mana ma rolu malu 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 marolu ma cinam malu nam malu guang luro luro lumanem tapi bener. Jadi ini tadi main serpak slendro 6 terus dingelikkan sedikit gitu. Jadi memang seorang pesinden harus mampu menafsir suatu cengkok ini akan diterapkan dalam bentuk irama apa, dalam sajian irama lancar, tanggung, apa dadi. Nah, di situ seorang presiden dituntut untuk cerdas juga. Maka dari itu bahwa sindiran itu juga memiliki keilmuan yang sifatnya khusus, jadi tidak umum seperti ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu pengetahuan umum matematika, fisika kan udah bentuknya jelas. Jadi kalau sindiran itu perlu menafsir, jadi nggak bisa ditafsir seperti matematika seperti itu yang ilmu pasti tidak, tapi ini adalah ilmu rasa ya Om ya. Jadi Umi tadi nyindeni serpak slendro 6 dalam irama tanggung kalau disejajarkan dengan lancaran gitu. Nah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami tentang unsur irama dalam lagu sindenan. Untuk konten selanjutnya kita akan membahas unsur lagu sindenan berkaitan dengan cengkok. Nah, tadi kan ada 4: laras, patet, iromo, dan cengkok. Cengkoknya saksikan di acara Sipkesi pada kesempatan mendatang. Terima kasih Anda telah bergabung bersama saya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Salam Merayu. Matur nuwun.